Ya, kita udah ngomongin lele lagi. Lele Ya. tadi katanya nelfon aku. Lelenya? Ngapain sih ngomongin saya mulu? Oh, terganggu dia di sana ya. Iya, nggak apa-apa. Bersin kali lele. Bersin, ngerasa diomongin. Kalau gitu daripada kita ngomongin lele lagi, sekarang kita ngomongin yang lebih apa namanya? Lebih nyambung sama lele? Nyambung sama lele ya. Oh ya, apa itu? Fashion. Gak nyambung Nah, sama lele. kalau Farah sendiri tipe orang yang suka belanja nggak? Jujur ya, sebetulnya kalau saya itu salah satu orang yang paling nggak betah belanja. Kelihatan sih ya Farah tuh Yes. apa adanya. I mean, I have to be in a mood. Kadang-kadang kalau lagi mood, ya udah, like I go. It's kind of like I love it, but I am too busy gitu loh. Jadi kalau lagi mood bisa belanja, betah. Nah, cuman kalau lagi nggak mood, kalau misalnya pikirannya lagi di mana-mana, lagi pengen yang tadinya harusnya olahraga lah, terus yang harus ngapain gitu. Jadi nggak concern dan I don't get in a mood, jadi nggak belanja. Jadi kadang ya Tapi justru lebih banyak, enggak deh kalau belanja nggak terlalu bisa menghabiskan waktu terlalu banyak untuk belanja. Malahan saya tuh lebih suka kalau orang lain yang belanjain. Nemenin aja. Personal Jadi- shopping, apa punya personal Yes. shopping shopper Iya sendiri? ada, saya punya tim gitu yang kadang-kadang saya suruh nanti beliin ini. Terus nanti kita komunikasinya biasanya lewat foto kayak gitu. Ya. Ada kan? Jadi dia dipercaya untuk belanja-belanjain barang-barang, kemudian dikolek ya beberapa gitu, nanti dia pulang bawa. Cocok buat Farah kan berarti yang nggak suka harus Tapi menghabiskan waktu banyak untuk Keren shopping. tuh jadinya kalau lo jadi personal shopper, jadi nanti abis itu lo beli, abis itu lo foto-foto kan, wah seolah-olah lo yang belanja. Orang-orang lain. Nampang aja di foto di Instagram gitu kan. Wah, Kesannya ya. Iya dengan tas-tas dan perhiasan-perhiasan baru. Tas-tas Ya, orange dan Iya. lain-lain. ternyata ada yang namanya personal shopper. Sekarang udah malah jadi sebuah profesi ya. Profesi, bahkan yang profesinya juga lumayan sangat menguntungkan. Kalau misalnya pakai mempercayakan seorang personal shopper, apa nanti nggak takut salah beli, Farah? Misalnya kita maksudnya pengen ini, Iya. ternyata dia salah Iya. belinya. That's why komunikasi itu benar-benar harus clear. Ya, of course pernah beberapa kali kayak salah beli gitu. Cuman ya kalau kita beli sesuatu dengan harga yang lumayan kan biasanya kan itu kita bisa ada store guarantee, warranty kayak gitu. Nah, cuman ya pernah lah beberapa kali kayak salah beli gitu. Cuman ya itu salah satu resikonya, but Kayaknya lebih komunikasi minimum harus. kali ya kalau personal shopper untuk salah beli. Kalau online Yes. mungkin bisa Iya, lebih banyak. saya waktu itu pernah nyuruh kan, tolong saya beliin jaket buat ke gunung dong, yang dingin gitu kan. Saya dibeliin tenda. Udah yang salah, ini salah nih tenda, saya bilang gitu. Tapi bisa pakai jaket Pak. Kalau Farah biasanya suruh belinya beli apa sih? Perhiasan kah atau baju Macam-macam, atau? no, kadang dari baju. Kalau baju mungkin lebih ke yang simple ya. Terus apa-apa deh kayak keperluan sehari-hari juga. Kadang I really don't have time gitu untuk beli-beli anything. Mulai dari kayak lotion, or whatever, all of that kind of stuff. Ya, cuman kalau untuk baju-baju juga sebetulnya kalau ngabisin waktu seharian paling nggak betah. Jadi lebih baik bener. barang-barangnya di drop ke rumah. Ini jarang nih dan perempuan saya yang pilih. seperti ini. Jarang banget. Dan saya pilih terus ya udah. Udah. Kadang kalau shopping, this is me going shopping like, okay, I take da. Oke, nggak dicobain dulu Mbak. No. Gitu. Itu sih. Untung kan gini, untung kebetulan badan saya kan badan manekin gitu. Jadi gampang banget. Gampang banget jadi baju. Pakai apa aja gampang. I'm just kidding, tapi biasanya kalau soal ukuran I don't have a problem. Ya nggak apa yang misalnya aneh atau apa. Jadi biasanya dari ukuran aja saya udah tahu. Udah cukup tahu. Dan pasti begitu dipakai pas gitu ya. Kalau aku sih Kebanyakan. kalau shopping pasti ditemenin sama suami, Ah, dipegangin iya. tangannya. Pegangin. Jadi setiap Aduh. masuk toko langsung ditarik. Masuk toko langsung ditarik. Ini nggak pernah belanja Pak. Biar hemat katanya. Kalau nemenin cewek shopping gitu ya, mendingan suruh dia aja sendiri gitu ya. Karena begini, jalan nih. Ini ada satu toko nih, udah dituju ke sini kan. Oke, ke sini. Udah tawar, udah cocok. Sebentar ya. Muter dulu, cari lagi yang lain. Takut misalnya ada yang mungkin lebih murah atau lebih bagus gitu. Puter lagi, udah seharian. Ujung-ujungnya belinya di situ lagi nih. Betul Pak. Itu saya. Dan bisa saya pindah toko lain cuman gara-gara beda goceng. Itu sebenarnya menghabiskan Itu waktu seninya dan nggak sebetulnya. penting. Iya. Sih, kalau saya paling nggak betah kayak gitu. Bener, paling nggak betah. Makanya juga kalau kayak traveling,
traveling, saya pasti selalu pilih kota-kota tuh yang banyak pemandangannya. Saya lebih suka ngabisin waktu di pantai, di kapal, di mana daripada di toko-toko gitu. Habisin duit Iya. juga ya. Bukan, Iya. betul, saya setuju karena kalau cuma toko-toko lagi sama di sini juga Di sini banyak. juga banyak, Iya. Tapi bahkan kalau lebih view lengkap sekarang. pemandangan segala macam itu kan belum tentu di sini ada Iya. yang seperti itu gitu kan. Iya. Kalau Farah sendiri suka fashion yang seperti apa? Yang Kalau saya, ya, my fashion is actually quite simple ya. Saya lebih suka sesuatu itu yang bisa last quite a while. Jadi ngikutin trend, I mean once in a while. Cuman saya lebih suka apa aja yang bisa saya pakai lagi gitu. Terus I think sense of fashion semua orang kan beda-beda. Nah, yang penting kita harus pakai sesuatu itu yang sesuai dengan situasi, keadaan sama dengan bentuk tubuh kita. Itu yang paling penting. Yang penting pede juga ya. Kalau Iya. misalnya nggak pede sama apa yang dia pakai, nggak akan keluar tuh auranya. Saya pernah ya waktu itu pergi ke China, Beijing. Oh my. Gitu. Saya lihat di sana ada fashion. Wah, keren banget nih orang kepalanya ada tanaman. Saya bilang gitu kan. Ini fashion apa nih? Masa sih kepala ada Iya, tanaman? ternyata itu bukan fashion, memang lagi banyak di sana. Jadi ada tumbuh tanaman di kepala. Serius, ini pemandangan aneh ini terlihat di kota Beijing ya. Jadi terdapat ratusan orang keluar rumah dengan tumbuhan di kepalanya. Kok gitu Udah sih? pada toge. Oh iya sih. Kayaknya ada kapas deh di dalamnya, kapas isi air. Zaman SD banget. Ini Shanghai melaporkan Iya. memasang tanaman di kepala itu sedang tren di Beijing sebulan terakhir. Warga mulai membeli tanaman plastik. Oh, ini tanaman plastik ini setelah ada serial animasi hewan dengan karakter tumbuh tanaman di kepalanya sedang populer di televisi. Wow. Jadi sekarang itu jadi kayak aksesoris kepala, yaitu tumbuh-tumbuh pohon toge di Wow. kepalanya. Dre, I have an idea. Ya. Kamu taruh aja tuh kacang hijau di telingamu. Terus disiram. Lama-lama Jadi punya pohon toge. Kasih kapas. Terus yang lain pakai plastik, kamu pakai yang real. Yeah, this is Ini real. asli, original ini. Kita coba trenin dong di Indonesia, bener. Pakai kapasnya itu. Tar dulu jangan main tren-tren. Ini sebenarnya bentuk protes. Oh, Ini bentuk salah satu bentuk protes. protes warga Beijing terhadap polusi udara yang semakin mengerikan di sana. Jadi mereka bentuk protesnya seperti itu. Tapi keren lah kalau ini salah satu ungkapan bentuk protes Iya. untuk hal yang positif. Iya. Nah, menanam tanaman. Yang penting masih tanamannya segede-gede gini lah. Kalau pohon mangga kan agak repot ya, Agak Pak. repot ya. Gede, ntar kepalanya susah nengoknya ya. Segede gini akarnya gimana? Ada juga nih tato dari bunga kering. Dan ada tayangannya, coba kita lihat. All you have to do is take fresh flowers on a paper towel, on paper plate, put another paper plate on top, and then stick them in the microwave for 30 seconds. Next, you're gonna grab a tube of eyelash glue, and all you have to do is spread a little bit on your arm, and then just grab one of your flowers. They're really delicate. When I do this, I try to make a bunch, even though I know I'm not gonna use this many, because at least some of them are going to break in the process. You can also try to apply them with Vaseline if you're looking to not wear them for hours on end. So now you've got these cool, all natural, temporary tattoos. They'll last as long as you want. When you're ready to get them off, if you dip a cotton ball in olive oil, it should loosen up that eyelash glue. So now you've got 60s hippie vibes for days. Sekarang lokasinya Kepo. tinggal pakai olive oil. Ya, yang lebih gampang lagi sebetulnya pergi aja ke halaman sekolah SD ya. Di situ banyak gambar-gambar tempel yang pakai air. Itu lebih banyak pakai ludah juga bisa ya. Atau beli permen karet. Iya, Ada hadiahnya. ada hadiahnya tempelin ya. Itu wah, banyak tuh ada yang Google Five, ada Megaloman, ada semua. Tapi itu bentuknya Pak nggak enak deh Pak. Lama-lama kayak koreng. Iya, kayak koreng yang biru-biru Iya gitu. biru-biru itu. Awalnya sih ya lumayan ya, nggak bagus-bagus juga. Tapi kesini ya enak. Nah kita tanya sama sahabat pagi. Mereka lebih memilih perempuan yang sporty atau yang feminim. Beberapa jawabannya ada yang ya, ada yang enggak. Coba kita lihat ya. Kalau gue disuruh milih, gue sih lebih milih cewek yang sporty ya. Feminim. Jelas gue pilih yang sporty. Gue lebih milih cewek feminim. Gue lebih milih cewek sporty. Karena Kalau cewek sporty itu kayaknya lebih kelihatan seksi kan, apalagi dia kalau berkeringat. soalnya kalau feminim tuh lebih casual, lebih terlihat cantik, modis. Dia tuh seksi apalagi pas lagi keringat-keringat kayak gitu. Gue lebih milih cewek feminim ya, karena lebih kelihatan aura ceweknya.
dan lucu. Andre? Lu tanya gue dong. Ya, lebih pilih cewek sporty atau cewek feminim? Kalau gue suruh pilih feminim atau sporty, gue jelas gue pilih sporty. Kenapa? Lo tau kenapa alasannya gue suka cewek sporty? Kenapa? Karena kalau cewek sporty, begitu dia pakai feminim, pasti dia kelihatan cantik. Tapi cewek feminim belum tentu pakai sporty dia kelihatan seksi. Oh gitu. Kalau suami aku Sure. milih cewek sporty karena aku sporty banget karena dia pengen buat ngebantuin kayak benerin genteng. Bisa ngecat. Itu sih lebih ke situ sih. Sekarang kita menilai Farah. Farah ini sebetulnya cewek sporty apa feminim? Kalau aku lihatnya dia sebetulnya sporty. Well, actually here's the thing ya. Kalau saya bisa dibilang sporty in terms of kalau untuk kayak soal style, kalau saya sih style mungkin lebih feminine. Lebih feminine. Ya, cuman I'm a little bit athletic. Ya, jadi Kelihatannya aja Saya- nih, saya tapi saya nggak bacok ternyata. ya, kalau saya kalau dandan sebetulnya very feminine. Cuman saya tiap pagi I do my sports. Jadi bukannya sporty but I love to be athletic gitu. Fit girl. I have to karena bukan cuman biar apa ya, biar Buat badan kita kesehatan sehat, juga. biar setiap hari kita punya energi. Juga seperti yang kamu bilang, kalau kita sehat terus kita ngerasa figure kita oke, kita juga lebih pede dan keuntungannya juga I mean it's just good for you. Ya kan? Jadi keuntungannya itu banyak sekali. Dan kita mau pakai baju walaupun misalnya bajunya juga nggak terlalu mahal or whatever, tapi kalau sudah dengan basic Basic, ya. badan yang oke, I mean Kelihatan jadinya. expensive. exactly. So, Betul sekali. Gak bisa dilihat segitu aja cewek sporty atau cewek feminim. Siapa tahu kalau misalnya sporty banget dananya tapi kelemar-kelemar gak bisa benerin genteng kan. Gue dong. Sekarang kalau Karena ngomong- kalau Farah ini saya nilai feminim, sporty, dan religius. Masuk semua. Kenapa coba? Dari tadi Religious. ngomong amin mulu. Amin, itu maksudnya maksud amin. Bukan amin, amin. Canda. Emang kalau ngomongin soal kecantikan atau kesehatan, pasti kita yang namanya sehat itu harus membakar kalori, membakar lemak ya kan biar sehat. Olahraga yang paling disukai kalau Farah apa? kalau saya sih ya yang paling sering gym, tapi yang paling disukai anything outdoor. Apapun yang di luar itu activity. saya suka. Enak lebih enak di banget. outdoor ya? Ya, Daripada karena setiap hari saya setiap pagi kan gym di rumah kan. Jadi pemandangannya ya Ya, itu kolam tadi. renang Aja. lagi, kolam renang lagi. Bosen tiap pergi kemana Saya pasti. juga gitu. sports Kan di luar. rumah juga ada kolam renang ya, ukurannya 1x2 terus 30 meter ke bawah. itu sumur. Itu sumur dalam ya. Itu bukan kolam renang. Lebih ke sumur ya. Kalau Saya Farah juga kan pengen sukanya punya. di indoor. Outdoor Aku activity. di- Kalau Pace lebih ke door to door ya. Oke, tadi kita ngomongin tentang membakar kalori dan membakar lemak untuk kesehatan. Tapi ini ada rahasia kecantikan, tapi dengan cara membakar tubuh klien. Enggak. Yang bener aja. Cantik sih cantik, Pak. Tapi gak gitu juga. Tereret. Beneran ada. Sebuah salon kecantikan di China menawarkan perawatan ekstrim yang disebut hualiao Oh atau my. perawatan menggunakan api. Ini gimana caranya? Perawatan ini dilakukan dengan meletakkan handuk pada bagian tubuh yang lelah. Aduh. Kemudian di atas handuk diberi ramuan rahasia yang diberi sedikit cairan. Setelah itu baru dinyalakan apinya. Wah, serem sekali. Serem banget. Wow. Itu sambil lagi nyala gitu kenapa nggak bakar stick aja ya? Iya. Tapi itu pasti handuknya udah didesain Ya, dengan aman baik, sih kayaknya aman. sih. Anget lah, anget gimana gitu kan. Itu dia. Abis dibakar tubuh kliennya, ditutup sama anduk, abis itu dibisikin sama terapisnya tadi ya. Ya habis itu dibakar, tutupin manduk, diteleponin keluarganya. Ya udah nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tapi yang pasti setelah ini Sarah tips. dan Farah dan Esti akan memberikan tips oi-oi. Oh, tips oi-oi. Buat sahabat pagi. Tips oi-oinya apa? Tapi nanti ya setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi. Turn the lights low 'cause we about to